orang yang enggan memberi dengan suatu harta yang berharga. Banyak dari kita gemar berinfak, gemar bersedekah, akan tetapi ada juga dari kita yang bersedekah mana yang akan dibuang itulah yang dikasih sama orang. Pak, iya Bu, ini lauk mau basi, kita kasih ke tetangga ya. Mau basi baru dikasih ke tetangga. Ada yang begitu. Meskipun di sini tidak ada, tapi di tempat lain ada yang begitu. Kalau udah nggak kemakan lagi, udah mau rusak, baru dikasih ke tetangga, baru dikasih ke orang. Inilah orang-orang yang celaka. Padahal dia beramal, Pak Ustadz. Ya, beramal. Cuman dasar amalnya bukan dalam dasar keikhlasan. Karena yang diterima oleh Allah adalah orang yang beramal di hadapan Allah dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh. Allah tidak melihat siapa yang beramal. Allah tidak melihat berapa amal yang kau keluarkan. Karena zaman sekarang ini yang disebut dengan zaman modern. Banyak orang yang tahu, tapi jarang sekali orang yang paham. Contoh, dia tahu ayat Al-Quran, dia pandai mengaji, tapi dia tidak pandai mengkaji. Mengaji dengan mengkaji berbeda. Dia tahu, dia tiap malam baca itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tiap malam dibaca itu, tiap subuh dibaca. Temu anak yatim, udah gak ada pedulikan lagi. Ini orang tahu, tapi orangnya tak paham. Ada banyak orang yang paham, akan tetapi sedikit sekali mereka yang mengamalkan. Mana dia? Dia paham maksudnya. Dia sampaikan dalilnya. Dia tahu makna daripada ayat suci Al-Quran, tapi dia enggan melakukan. Ini orang yang kedua. Ada banyak orang yang melakukan, akan tetapi sedikit sekali mereka yang istiqomah. Mereka tahu, dia paham, dia pun melakukan, cuman ketika ingin saja. Tidak sedikit dari kita yang ingat kepada Allah ketika susah. Ya Allah, lindungilah hambamu. Ya Allah, berikanlah hambamu kekuatan di dalam menghadapi masalah ini. Ingat ketika punya masalah. Ada kita yang begitu? Ada. Sesungguhnya semua kita pernah menghadapi dalam kondisi yang terpuruk seperti itu. Tanpa terkecuali pun saya. Mohon maaf bapak-bapak. Saya pun secara pribadi duduk di hadapan bapak-bapak. Bukan karena lebih hebat. Bukan. Bukan karena lebih mulia. Pun juga bukan. Lebih pintar juga bukan. Cuman dikasih kepercayaan untuk menyampaikan sesuatu yang saya bisa, itu saja. Sebenarnya ayat yang saya bacakan itu bukan berarti bapak-bapak tidak tahu, bukan. Hanya sekedar menjalankan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan. Cuma kebetulan saya ditunjuk untuk menyampaikan, itu saja. Jangan tiba-tiba nanti ketika kita disuruh berceramah kita lebih mulia dari mereka. Tidak. Kemuliaan itu ada di hati seseorang, bukan ada di gelarnya, bukan ada di panggilan ustadznya, bukan ada di panggilan buya, kiainya, bukan. Banyak orang yang salah paham tentang ini. Mentang-mentang punya jabatan sebagai kepala dusun, kepala desa, ketua RT, sombong dia. Jika memang seperti itu, apa bedanya kita dengan iblis? Punya pengetahuan sedikit, sudah merendahkan yang lain. Iblis itu pintar betul dia. Siapa sih yang lebih pintar dari iblis? Hebat iblis. Taat dia. Iblis ini asal namanya Azazil. Dia diasuh oleh malaikat Jibril dan dibesarkan oleh malaikat Jibril, dididik sehingga menjadi makhluk yang taat beribadah kepada Allah. Ini yang namanya Azazil ini, taatnya ini melalui proses-proses yang sangat luar biasa. Beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun beribadah kepada Allah, meningkatkan ketaatannya, maka ditingkatkan, dinaikkan harkat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pemimpin ahlul ibadah pada waktu itu. Tapi karena iblis ini sombong,
Ketika diciptakan Nabi Adam, dia disuruh sujud tak mau. Makanya dia dijadikan orang-orang yang dilaknat. Dia dijadikan hamba yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah dia iblis karena satu titik di hatinya yang dinamakan dengan takabbur. Jadi jangan pernah kita mengatakan saya benci dengan iblis, saya tak suka dengan setan. Banyak kita yang bilang begitu, cuman apa? Perintah setan kita lakukan. Kau benci dengan iblis, saya benci dengan iblis. Saya tidak mau menjadi pengikut iblis. Tapi anjuran mereka kita lakukan.